Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Septiana dengan nomor induk mahasiswa 180-278. Di sini saya akan membahas mengenai konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan. Persepsi berbeda tentang perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang memiliki berbagai sistem yang saling terkait. Sistem tersebut dibuat oleh sejumlah orang guna mempermudah proses operasi perusahaan serta pengendalian aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Salah satu aspek terpenting dalam organisasi melibatkan proses akuntansi perusahaan. Akan tetapi, subjek konsep dasar akuntansi merupakan suatu hal yang sering diabaikan. Subjek tersebut terkadang hanya didasarkan pada akademisi lain dan ditarik dari pojok pengetahuan lain sebelum diabaikan lagi. Dengan beberapa pengecualian, buku teks dasar telah mengabaikan masalah ini dan jarang membahasnya di luar lingkaran akademik. 3 konsep utama. Yang pertama, konsep kepemilikan merupakan sebuah sudut pandang, sebuah sikap dalam pikiran yang tidak hanya dibatasi terhadap akuntan. Yang kedua, konsep entitas. Penganut konsep ini melihat entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak-pihak yang memberikan kontribusi modal kepada entitas tersebut. Yang ketiga, konsep tanggung jawab sosial. Konsep tanggung jawab sosial adalah bagaimana entitas bertindak dan melakukan aktivitasnya seperti halnya dengan etika dalam hal tujuan, sasaran, dan cara mendapatkan atau mencapai tujuan serta bukan dengan usaha untuk mengubah persepsi perusahaan sebagai entitas yang memiliki aset bersih. Teori-teori ekonomi perusahaan. McGuire mengatakan area ini telah ditutupi oleh ekonom yang memandang perusahaan atau enterprise dan wirausahawan atau entrepreneur sebagai suatu kesatuan atau sebagai suatu yang sama. Dengan demikian, pada suatu waktu menyebut keuntungan sebagai pengembalian return bagi perusahaan, sementara pada saat yang lain menyebut keuntungan sebagai pengembalian return kepada pemilik perusahaan. Konsekuensi dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Lorig, konsep entitas tidak tertarik pada penilaian kembali aset. Ketika terjadi perubahan tingkat harga kebalikan dari konsep kepemilikan, mempraktikkan penilaian kembali aset ketika terjadi perubahan tingkat harga. Revaluasi aset sering dibutuhkan. Dari sudut pandang entitas, revaluasi aset akan menambah ekuitas entitas dengan sendirinya, atau mengarahkan pada sisi aset dari neraca. Lorig menampilkan perbedaan akuntansi dan pelaporan yang menurutnya disebabkan oleh eksistensi dari dua sudut pandang utama. Beberapa hipotesis keperilakuan. Untuk konsep yang berbeda perusahaan yang sama, misalnya menyimpulkan fakta yang sama. Namun, fakta tersebut sering dipandang secara berbeda. Contoh ini semata-mata mengilustrasikan masalah yang telah diperhatikan oleh para psikolog selama bertahun-tahun. Apa yang disebut sebagai fakta objektif biasanya hanya merupakan sesuatu yang dipahami oleh seseorang individu. Alasan terjadinya perbedaan persepsi secara jelas. Persepsi, sikap, kerangka referensi, nilai, kelompok referensi, norma kelompok, lingkungan, budaya, sistem kepribadian, berhubungan dengan pola interaksi secara tumpang tindih. Sikap ini adalah pembentukan psikologis yang kita pelajari sejalan dengan perkembangan kita. Ketika dipelajari, sikap tersebut menuntun kita bertindak menurut karakteristik tertentu. Ini menunjukkan dampak keluarga perkembangan sikap dari setiap individu. Beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham dari suatu perusahaan dalam jumlah yang substansial menganut pandangan kepemilikan. Secara khusus, hal ini terjadi pada pemegang saham yang memiliki saham biasa dalam kuantitas yang substansial.
Sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham dari perusahaan dalam jumlah yang substansial menganut pandangan kepemilikan. Diakui bahwa sebagian besar praktik akuntan publik didasarkan pada pandangan kepemilikan. Di Australia, auditor ditunjuk oleh pemegang saham pada setiap rapat tahunan perusahaan dan laporan audit mereka pada catatan kaki neraca diberikan kepada pemegang saham. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Akuntansi Profesional cenderung berorientasi pada konsep kepemilikan dan memandang aset bersih sebagai suatu yang benar-benar dimiliki oleh pemegang saham. Beberapa hipotesis berkaitan dengan konsep entitas. Terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pegawai perusahaan yang tanggung jawabnya didelegasikan menganut konsep entitas. Semakin tinggi skala hierarkis dari pegawai ini, semakin kuat mereka menganut konsep ini. Mayoritas dari pegawai semacam ini, baik secara sadar maupun tidak, memandang entitas sebagai pemilik dari keuntungan ketika mereka mendapatkan aset bersih. Usaha untuk merekonsiliasi konsep dasar. Nah, bagian ini akan menjelaskan dua usaha untuk merekonsiliasikan konsep kepemilikan dengan konsep entitas dalam teori akuntansi. Teori akuntansi dana. Akuntansi dana dicetuskan oleh Feather dapat diterapkan pada usaha swasta, badan pemerintah, lembaga sosial, dan instansi lainnya. Akuntansi dana merupakan cara memandang aset, ekuitas, dan hutang di mana dana yang diperoleh dari ekuitas dan hutang penggunaannya dibatasi pada aset. Akuntansi dana melaporkan penggunaan dari dana dan cara memandang dana ketika aliran masuk meningkat setelah dikurangi dengan pembelanjaan. Teori komando. Menurut Goldberg, tidak ada teori entitas atau teori kepemilikan. Semua teori didasarkan pada ide kepemilikan, tetapi kepemilikannya adalah konsep yang sangat sulit diidentifikasikan dan dianalisis secara memadai untuk digunakan ide dasar akuntansi. Teori komando dari Goldberg bukan satu-satunya teori yang berarti dalam sudut pandang sebagian besar orang. Ia sepertinya menegaskan hal ini ketika ia menegaskan bahwa sebagai gantinya ia memfokuskan perhatian pada perusahaan sebagai sesuatu yang berbeda. Sebagai entitas abstrak, kita seharusnya mengarahkan perhatian langsung pada fungsi pengendalian yang dapat dilakukan oleh manusia. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.